Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sirah, yaitu berkenaan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini merupakan salah satu pelajaran yang semestinya dipelajari oleh setiap muslim karena berisikan berbagai macam faedah dan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita. Sebagai manusia tentunya kita memerlukan adanya contoh, kita memerlukan adanya teladan untuk melewati berbagai macam ujian, untuk menghadapi berbagai macam cobaan, dan termasuk pula di dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sangatlah berat. Dengan adanya contoh dan dengan adanya teladan, kita akan menjadi kuat dan kokoh. Kita akan berupaya dan berusaha untuk senantiasa tegar di atas agama ini berdasarkan apa yang pernah dijalani dan ditempuh oleh Nabi kita yang mulia sebagai contoh dan teladan kita. Maka inilah salah satu yang menunjukkan pentingnya dan urgensinya pelajaran tentang sirah Nabi, dan begitu pula sejarah-sejarah para orang-orang yang saleh yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membaca kisah tentang peristiwa yang sangat memilukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya Abu Talib. Yang mana Abu Talib adalah paman beliau. Beliau ini adalah saudara kandung dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Talib sudah seperti ayah kandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib menggantikan posisi sang ayah dan juga sang kakek, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah merasakan kehangatan kasih sayang dari sang ayah, karena sang ayah telah meninggal dunia sebelum ia dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kasih sayang dari kakeknya, namun tidak bertahan lama. Sosok yang senantiasa diharapkan keberadaannya oleh sang anak, terutama anak laki-laki,
Keberadaan ayah itu memberikan power dan kekuatan tersendiri bagi anak-anaknya, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi sang anak tatkala melihat sang ayah berdiri tegak menghadapi berbagai macam goncangan dan ujian demi kebahagiaan anak dan istri. Maka keberadaan ayah itu sangat penting. Namun Rasulullah SAW tidak mendapati sosok sang ayah tatkala beliau dilahirkan. Hanya ada seorang ibu. Sepeninggalnya ibu, beliau dirawat oleh sang kakek, dan itu pun tidak bertahan lama. Ya, sampai hingga akhirnya sang ibu kakek pun meninggal dunia, dan kemudian diasuh dan dirawat oleh paman Nabi Muhammad SAW yang menggantikan posisi mereka. Maka Abu Thalib bukan hanya sekedar keluarga, dia sudah seperti sang ayah, menggantikan posisi sang ayah, memberikan bimbingan, memberikan perlindungan. Bahkan kasih sayang tersebut tidak pernah putus meskipun beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Meskipun Abu Thalib merasa ada perbedaan keyakinan antara dirinya dan keponakannya atau anaknya, ada perbedaan yang tidak sedikit, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang, perbedaan sesembahan, yang mana Abu Thalib kala itu masih dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Akan tapi kasih sayang tidak pernah redup, kasih sayangnya terus bertambah meskipun ia atau keponakannya sudah menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka dari itu, mendapatkan kasih sayang yang begitu besar, maka tumbuhlah kecintaan yang sangat besar dalam diri Nabi Muhammad SAW kepada pamannya. Paman yang sangat dicintainya, paman yang sangat disayanginya, selama ini telah mengasuhnya, selama ini telah menjaganya, meskipun ia sudah terangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan memiliki keyakinan yang berseberangan dengan pamannya. Maka di antara peristiwa yang sangat memilukan hati Nabi Muhammad SAW adalah meninggalnya paman beliau. Tidak hanya karena sebab meninggalnya paman beliau, tidak hanya karena sebab kematian, wafat, akan tapi yang sangat memilukan hatinya di saat pamannya meninggal, di saat pamannya wafat dalam keadaan kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tahun ini, yaitu pada tahun 10 kenabian, dianggap sebagai tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Pada saat Abu Thalib jatuh sakit dan kaum Quraisy mendengar berita itu, sementara Hamzah dan Umar telah masuk Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menyebar di berbagai kabilah di Mekah, maka kaum Quraisy mengirimkan satu delegasi kepada Abu Thalib. Para delegasi mengatakan, "Wahai Abu Thalib, Anda telah mengetahui akan kedudukan Anda di mata kami. Kini telah hadir kepada Anda satu kondisi seperti ini dan kami sangat mengkhawatirkan Anda." Lalu mereka memohon kepada Abu Thalib agar melarang Muhammad SAW berdakwah kepada mereka. Ketika Rasulullah hadir, beliau berkata, "Serulah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja yang jika mereka lakukan, maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam atau bangsa non-Arab." Abu Jahal berkata, "Apa kalimat tersebut? Demi Allah, kami pun siap memberikan 10 kalimat untukmu." Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah la ilaha illallah dan tinggalkanlah semua yang kalian sembah selain Allah." Maka mereka menjawab, "Apakah dia Muhammad hendak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan saja?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat pertama hingga ke-7 yang artinya, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdosa. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, saya berkata, pergilah kamu
dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ya, dalam agama yang terakhir ini mengesahkan, yaitu mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi para hadirin sekalian, setelah mendengar tentang penyakit yang diderita oleh Abu Thalib dan disangka bahwa Abu Thalib akan meninggal dunia, maka Quraisy mengirim delegasi untuk mendatangi Abu Thalib. Karena bisa saja dengan penyakit yang dia derita, kemudian pesan-pesan yang disampaikan kepada keponakannya itu bisa memberikan pengaruh agar keponakannya, dalam hal ini adalah Muhammad SAW, menghentikan dakwahnya. Maka diutuslah delegasi tersebut dan berkata kepada sang paman dan berpesan kepada Abu Thalib agar mengatakan kepada keponakannya, ya, untuk menghentikan dakwahnya. Nah, tiba-tiba di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dan kemudian ia berkata, ya, ketika itu Rasulullah datang dan pamannya berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya melarang sebagaimana apa yang mereka minta, malah sang paman meminta kepada Rasul, serulah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja yang jika mereka lakukan maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam. Maka Abu Jahal yang hadir saat itu berkata, kalimat apakah itu? Demi Allah kami pun siap memberikan 10 kalimat untukmu. Maka tentunya tertarik setelah diiming-imingi dapat menguasai orang-orang Arab dan bahkan non-Arab sekalipun. Maka Rasulullah menjawab, la ilaha illallah. Maka disitulah terjadi pertentangan antara Rasul SAW dengan Abu Jahal dan rombongan yang datang menjenguk Abu Thalib yang saat itu sedang sakit. Dan mereka mengatakan, apakah engkau ingin mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Ya. Dan itu dah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Mereka betul-betul faham sehingga mereka tidak mau mengucapkan sembarangan. Padahal bisa saja bagi mereka mengucapkannya dalam kepura-puraan. Kemudian mereka melakukan tipu daya di balik itu semua. Namun disebabkan karena mereka mengetahui makna di balik la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Sehingga mereka bertanya, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Hingga turunlah surat Sad ayat 1 hingga ke-7 tadi untuk membantah apa yang mereka katakan. Kemudian juga terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku akan menjadikan saksi bagimu pada hari kiamat. Aku akan menjadikan saksi atau aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Di saat itu pamannya sakit keras, sudah dalam keadaan sakaratul maut, hendak meninggal dunia. Maka itu kesempatan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkannya agar ia masuk ke dalam agama Islam. Maka dia berkata kepada sang paman, katakanlah la ilaha, satu kata saja. Jika engkau katakan, aku akan menjadi saksimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di sini para hadirin sekalian, kita ambil satu pelajaran penting bahwa di dalam berdakwah tidak ada kata henti. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata berhenti. Hanya satu keadaan yang membuat kita berhenti berdakwah dan menyampaikan kebenaran, yaitu pada saat kita menghembuskan nafas terakhir kita, ataukah orang yang kita dakwahi meninggal dunia. Itulah masa dan waktu kita berhenti. Namun ketika masih ada kesempatan kita mendakwahinya, kita menyampaikan nasihat kepadanya, ataupun kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut karena kita masih diberikan kesempatan berupa nyawa, maka tidak ada kata henti untuk berdakwah. Maka jadikan moto, dakwah sampai mati. Dakwah sampai mati. Terlihat di papan tulis ada proyek yang ingin dikerjakan, ingin membangun mushola Alhamdulillah ini. Tingkat kedua, tingkat sampai berapa tingkat ya? Ya, 2 tingkat saja. Kemudian dengan segala macam fasilitas pendidikan yang ada di dalamnya. Tidak ada kata henti. Saat ini kita adalah para pendiri. Dengan segala macam keterbatasan dan kemampuan yang ada, kita harus terus berjuang. Tidak ada kata henti. Kapan berhenti? Ketika satu persatu di antara
pengurus yang ada mungkin akan meninggal dunia. Itulah berhenti. Dan disinilah kita ambil pelajaran berharga di balik perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahi pamannya. Paman yang sudah ia anggap sebagai ayahnya. Di detik-detik sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, ia berkata pada sang paman dan bahkan memberikan jaminan, satu kalimat saja ketika engkau mengucapkannya, aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikianlah perjuangan kita di dalam berdakwah. Demikianlah perjuangan kita di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kita sayangi, terutama adalah anggota keluarga kita. Jangan ada kata henti. Jangan ada kata putus asa. Jangan ada istilah ngambek, meraju, dan yang semisalnya. Ulun sudah nyampaikan, ulun sudah nasihati, kada mau juga, biar tidak ada kata seperti itu. Jika kita memang betul-betul menyayanginya, betul-betul cinta kepadanya, maka terus sama nasihati. Terlebih lagi dia adalah orang tua kita. Terlebih lagi dia adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, yang terkadang mungkin karena ketidakfahamannya, dia berkata-kata yang cukup menyakitkan hati kita. Kita dianggap macam-macam dengan perubahan penampilan saat ini. Apalagi yang ibu-ibu, para perempuan. Penampilan yang begitu drastis berubah dengan pakaian yang begitu lebar dan seterusnya. Mungkin orang tua, mungkin paman, mungkin bibi mengatai kita dengan macam-macam. Tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Mereka tidaklah berkata demikian kecuali karena ketidaktahuan. Sekarang kita berupaya untuk mengajak mereka. Hadapi itu semua dengan senyuman. Abah, mama bisa aja menyambati ulun seperti itu. Hadapi saja dengan senyuman. Kemudian berpikir sedemikian cara agar bisa mengajak mereka kepada kebenaran. Baik. Mendengar ajakan tersebut, Abu Thalib berkata, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencibir aku dengan mengatakan Abu Thalib tertarik mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan rasa marah, niscaya aku akan membantumu, membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Nah, di sini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Janganlah kita mengambil atau melakukan sesuatu itu karena orang lain, tapi karena keimanan dan keyakinan kita. Jangan kita berbuat dan jangan kita bertindak karena orang. Terkadang ada sebagian di antara kita yang mau melakukan sesuatu karena orang lain, atau meninggalkan sesuatu karena orang lain, disebabkan karena perasaan, entah rasa malu, rasa sungkan, rasa segan, dan lain sebagainya, atau bahkan rasa takut sekalipun. Yang kita harus lakukan adalah berbuat karena Allah, bertindak karena Allah, mengerjakan perintah karena Allah, dan begitu pula kebalikannya, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita. Apa yang bisa mereka perbuat? Semisal ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, namun karena adanya rasa malu kita tidak jadi melakukannya. Sungkan, segan, supan, malu masa tidak ikut, masa tidak membersamai. Apakah mereka-mereka yang nantinya akan menyelamatkan kita dari neraka? Di saat kita sedang mendapatkan atau sedang dalam keadaan dihisab, apakah mereka akan membantu kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan? Tidak. Semua akan disibukkan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Maka berpikirlah seperti itu, sehingga kita tidak berbuat berdasarkan orang lain. Yang menjadi kesalahan besar dari Abu Thalib adalah ketika ia menyandarkan apa yang akan ia lakukan berdasarkan penilaian orang-orang Quraisy. Jika sekiranya orang-orang Quraisy tidak mencibirku, maka aku akan menyenangkanmu dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ya, terkadang seperti itulah yang akan terjadi ketika yang menjadi dasar dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu itu penilaian orang lain. Ya, teruslah melakukan hal yang terbaik. Apapun yang kita dapatkan, dampak apapun yang kita temui, maka jangan pernah mundur selangkah pun. Tetap kita berbuat baik, tetap kita berperilaku baik, meskipun kita tetap berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Rasulullah SAW berusaha hingga pamannya masuk dalam agama Islam. Dan di antara yang menjadi
pencegah atau penyebab beliau tidak sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kebetulan orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang buruk dari kalangan kafir Quraisy. Dan di sini juga pelajaran pentingnya tentang bahayanya ashabus su, teman-teman yang buruk. Karena bukan hanya sekedar memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia, bahkan sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan akhirat kita nanti. Bukan hanya sekedar merubah pandangan kita dalam urusan dunia, tapi bahkan sampai merubah pandangan kita terhadap akhirat kita nanti. Ketika kita berusaha berubah untuk menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik, maka ada saja penghalang-penghalang tersebut. Meskipun mereka tidak berbuat dan berucap apa-apa. Semisal ketika kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang jelek, mereka tidak mengajak, mereka tidak menghalangi, ya mau sholat aja, mau tidak ikut ya sudah, nggak usah ikut. Tapi karena pertemanan inilah yang membuat kita merasa tidak nyaman, pertemanan inilah yang mencegah kita, pertemanan inilah yang menarik kita ke arah yang demikian. Mau sholat supan akhirnya disambati alim, kata jadi. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, mau menegur, malu supan, nanti dikatakan sok yang paling baik, sok yang paling suci. Begitulah. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan circle pertemanan yang kurang baik. Dan Abu Thalib menjadi salah satu contoh yang harus kita ambil pelajarannya, disebabkan karena circle pertemanan yang kurang baik, akhirnya ia jadikan itu sebagai tolak ukur atas apa yang ia lakukan. Kalau mereka tidak mencibirku, aku akan menyenangkanmu dengan perkataan tersebut. Bahkan ketika sudah mulai ada kecondongan kepada Nabi Muhammad, dikatakan kepadanya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kau benci kepada agama Abdul Muttalib, ayahmu sendiri, sehingga engkau kok sepertinya agak tertarik dengan ajakan Nabi Muhammad SAW? Jadi selalu ada penghalang-penghalang, dan begitulah seterusnya. Ketika seorang hamba tidak bisa keluar dari circle pertemanan yang buruk, hingga pada akhirnya Abu Thalib mati dan meninggal dalam keadaan kafir. Disitulah Nabi Muhammad SAW terus berusaha agar pamannya mendapatkan ampunan. Ketika ia tidak mampu menjadikan pamannya mengucapkan la ilaha illallah yang menjadi syarat masuk Islam, yang menjadi sebab mendapatkan ampunan, maka Abu Thalib pada saat wafat, Rasulullah pun tidak berhenti untuk memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bila mengatakan demi Allah, la astaghfiranna lahu aw laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan tetap memohon ampunan untukmu sebelum aku dilarang. Bahkan pada saat pamannya sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya untuk mendoakan pamannya, meminta ampunan kepada Allah Ta'ala di saat pamannya sudah meninggal dunia. Dan disinilah beliau mendapatkan teguran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah Ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Huwa a'lam bil muhtadin, karena Allah Ta'ala yang paling mengetahui orang-orang yang layak mendapatkan petunjuk. Dan juga disebutkan tadi dalam surah Al-Qasas ayat 56, dan juga disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113, Allah mengatakan, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, setelah sudah jelas bagi mereka kekufuran dan kesyirikan, ya, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, bahwa yang pertama, Nabi mencontohkan tidak ada kata henti untuk mendoakan kebaikan bagi keluarga yang kita sayangi,
meskipun ia telah meninggal dunia, selama dia seorang muslim. Tentu yang kita inginkan, kita akan berjumpa dan bertemu kembali di kehidupan yang kedua nanti. Ibarat keluarga yang duluan berangkat, memiliki jam penerbangan dan jam keberangkatan yang lebih dulu daripada kita. Maka tentunya kita ingin berjumpa dengannya kembali. Maka kita terus meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudahkanlah kami untuk berjumpa kembali. Maka kita berusaha untuk membeli tiket yang sama, yang menuju kepada tempat yang sama. Maka insya Allah Ta'ala di sana kita akan berjumpa. Maka demikianlah pula. Nah, salah satu bentuk usaha dan upaya kita agar bisa berjumpa kembali adalah dengan terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Demikianlah yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Meskipun sang paman telah meninggal dunia dan ia merasa masih ada kesempatan untuk memohon ampunan, maka beliau lakukan malam unha anhu, sebelum aku dilarang. Jadi wallahu alam, mungkin ada perasaan bahwa ini akan dilarang, tapi Nabi Muhammad ya saking cintanya kepada sang paman, merasa ada peluang dan kesempatan untuk memberikan atau mendoakan pamannya agar mendapatkan ampunan, maka beliau ambil. Sampai akhirnya Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW. Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat. Dan inilah faedah yang kedua. Ini adalah faedah yang kedua. Tidak sepatutnya bagi kita seorang mukmin mendoakan saudara kita yang kafir, keluarga kita yang kafir. Apalagi selain keluarga. Apakah ini berarti tidak boleh mendoakan mereka sama sekali? Jawabannya tidak. Ketika mereka masih hidup, kita boleh mendoakan mereka. Apa doanya? Semoga mereka mendapatkan hidayah. Bahkan boleh dengan bahasa Arab. Hadakallah, Allah yahdi. Ya Allah, berikanlah ia hidayah. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Tapi pada saat dia meninggal dunia dan dia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, maka kekekalan di dalam neraka lah yang akan dia dapatkan. Dan disitulah kan kondisi dan waktu di mana itu menjadi perpisahan yang selama-lamanya. Ia tidak akan pernah berjumpa dengan keluarganya. Ketika nantinya ia akan mati dalam keadaan iman, sementara keluarganya mati dalam keadaan kafir. Nah, kondisi inilah yang sangat menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya karena sebab kematian, pamannya meninggal. Jika sekiranya meninggal dalam keadaan iman, maka Nabi tinggal meminta kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan kembali kepada pamannya. Namun kenyataan tidak demikian. Allah Ta'ala menetapkan pamannya mati dalam keadaan kafir. Ya, pamannya mati dalam keadaan kafir. Dan inilah kesedihan yang sangat mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Baik, ada suatu hadis di mana Nabi Muhammad pernah ditanya. Ya, Nabi Muhammad pernah ditanya. Dan yang bertanya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau juga. Hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in fa innahu yaqbabu laka yadfa'uka wa yaqbabu lak. Akamakan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya adalah pamannya. Apakah ada manfaat yang kau berikan bagi pamanmu? Karena dia dulu marah untukmu, marah untuk membelamu, dan berjuang untuk membela keyakinanmu. Apa yang kau lakukan dan apa manfaat yang bisa kau berikan? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwa fi dhahwahin minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ya, saat ini berada di tempat yang dangkal. Ia berada di tempat yang dangkal, bukan pada bagian yang dasar dari neraka, tapi bagian yang paling atas. Namun yang perlu diingat, kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad SAW secara khusus, dia berada di bawah atau di neraka yang paling bawah. Ya, dia berada di dalam neraka yang paling bawah. Dalam hadis yang lain, ahwan ahlin nari azaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib.
wa huwa munta'ilun bina'lain yagli minhuma dimaghuh, di mana ia memakai 2 sendal dari api, kemudian mendidih otaknya karena panasnya kedua sendal tersebut. Begitulah keadaan Abu Talib, dan itu pun karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat itu ada macam-macamnya. Ada syafaat umum, yang mana tidak hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikannya, tapi juga nabi-nabi lainnya dan juga kaum mukminin yang Allah Ta'ala ridhai dan Allah Ta'ala izinkan untuk memberikan syafaat. Namun ada syafaat-syafaat khusus yang hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti diantaranya syafaat uzma, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama. Sebagaimana kita ketahui, matahari akan didekatkan sehingga membuat mereka bercucuran keringat dengan banyaknya. Mereka datang ke beberapa nabi, Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya, hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah syafaat uzma yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk di antara syafaat khusus bagi Nabi adalah syafaat Nabi kepada pamannya agar diringankan azab sebagai balas jasa atas apa yang ia lakukan. Namun meskipun demikian, tetap sama, juga disiksa. Hanya saja siksanya jauh lebih ringan. Namun seringan-ringannya siksa, tetaplah ia adalah siksa, dan itu adalah sebuah kepedihan. Di mana pada saat pamannya memakai sendal, itu menjadi sebab mendidihlah otaknya. Begitulah keadaan Abu Talib di dalam neraka, ya, di dalam neraka. Nah, ini keadaan beliau. Nah, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di sini ada beberapa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Abu Talib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Baik, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, apa yang terjadi ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, yang salah satunya dalam hal ini adalah Abu Talib, ya. Dan yang bisa kita ambil di sini, hal yang paling besar menunjukkan kasih sayang itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang paling bermanfaat untuk orang yang kita sayangi. Dan tidak ada yang paling bermanfaat untuk mereka kecuali dalam masalah agama. Jadi sebesar-besarnya anugerah dan pemberian yang kita berikan tidak lebih besar dibandingkan pemberian berupa pendidikan agama, ya. Rasulullah tidaklah menunjukkan kasih sayangnya dengan harta. Beliau kasih pamannya dengan banyak harta, tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah upaya keras agar pamannya mau masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang paling besar menunjukkan kasih sayang beliau kepada pamannya. Maka ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Salah satu yang menunjukkan besarnya kasih sayang kita kepada keluarga adalah di saat kita ingin menyelamatkan mereka dari api neraka, dengan cara menjaga diri kita dan mereka dari sisa api neraka, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang kita ambil di sini adalah hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah dengan cara memberikan petunjuk, nasihat, wejangan, ilmu, seperti yang dilakukan oleh ustadz kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Orang tua membimbing mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah hidayatul irsyad. Hidayah dengan memberikan nasihat. Akan tapi hidayah itu taufik, hidayah yang bisa merubah seseorang dari buruk menjadi baik ataupun kebalikan, atau menjadi hamba yang saleh dan bertakwa, itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada saat sang nabi berupaya terus untuk mengubah pamannya, ternyata tidak bisa, maka Allah menjelaskan, innaka la tahdi, engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Maka di sini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun upaya dan usaha kita merubah seseorang, kalau bukan karena taufik dan izin dari Allah, maka tidak akan bisa kita lakukan. Ya.
lau anfaqta ma fil ard. Sebentar saya carikan ayatnya. Ma'alaf. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya jika sekiranya engkau berinfak kepada setiap makhluk di muka bumi ini, berinfak dengan tujuan untuk melembutkan hati mereka, dengan tujuan untuk mendakwahi mereka, dengan tujuan apapun, dengan harta kita, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah bisa melembutkan hati mereka, membuat mereka berdamai, membuat mereka mau mengikuti. Tapi yang harus kita ingat, walakinnallaha allafa bainahum, Allah lah yang melembutkan hati mereka, Allah lah yang membuat mereka berdamai, Allah lah yang membuat mereka mau mendapatkan hidayah. Maka kita jangan pernah sombong dengan apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan saat ini. Kita harus ingat, ini bukan hasil jerih payah dan kerja keras kita. Sebagian kita mungkin punya anak-anak yang saat ini sedang belajar di pesantren. Itu apa yang ia capai, apa yang dia gapai, itu bukan hasil kerja keras kita sebagai orang tua. Itu bukan karena kita banting tulang, kita kerja seharian untuk menyekolahkan anak. Coba, mun lain gara-gara duitku itu kada bakal sekolah di situ. Tidak sama sekali. Itu bukan karena kita kerja keras kita, atau bukan hanya sekedar karena doa yang panjang yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita bandingkan dengan apa yang kita upayakan, tidak akan pernah sebanding. Itu adalah hibah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang kita dapatkan saat ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ya pantas aja ulun seperti ini, kan ulun ngaji tiap bulan, ulun ngaji tiap pekan, ulun belajar kitab, ulun bedah kitab bersama ustaz-ustaz. Makanya ulun kayak ini, ulun ingin pantas sudah jadi ustaz sekarang, misalkan. Enggak seperti itu. Kita bisa mencapai titik ini dan pencapaian seperti ini, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali di antara manusia-manusia yang ditutup hatinya, meskipun ia begitu dekat dengan agama. Maksudnya bagaimana? Dia adalah kerabat ustadz, dia putranya seorang ustadz, seorang alim, dia tinggal di tanah suci, dia tinggal dekat dengan Masjid Nabawi, tinggal dengan Masjidil Haram, namun hatinya tidak pernah tergerak untuk belajar, tidak pernah tergerak untuk beribadah di sana. Ada orang-orang yang tinggal dekat, bahkan bisa melihat tampak Masjid Nabawi, melihat dengan jelas tampak Masjidil Haram, tapi pada saat azan dikumandangkan, kakinya tidak mau melangkah untuk sholat di sana, merasakan kenikmatan sujud di masjid-masjid Allah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, untuk merasakan begitu nyamannya berjamaah bersama imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apa sebabnya? Tidak mendapatkan petunjuk. Mungkin lebih nyaman baginya untuk sholat di tempatnya, di toko-tokonya, dengan segala macam perdagangan yang saat itu dilakukan, di kamar hotelnya, dengan kenyamanan hotel yang menurutnya itu yang lebih menggiurkan. Ada seperti itu. Padahal di sana banyak sekali jutaan manusia yang menantikan dan berlindungan untuk bisa sholat-sholat di sana. Itu sebabnya adalah karena tidak mendapatkan hidayah. Ini pelajaran berharga. Yang kedua, hidayah di tangan Allah Ta'ala semata. Kemudian yang ketiga, ya, di antara pelajaran juga sudah seperti yang kita katakan tadi, betapa pedihnya melihat orang yang kita cintai mati dalam keadaan kufur. Karena disitulah hilang peluang keselamatan untuknya. Bukan hanya keselamatan di dunia, karena di dunia sementara, tapi yang paling dicari adalah keselamatan di akhirat nanti. Orang yang mati dalam keadaan kafir sudah nggak ada keselamatan.
dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga di sini adalah hidayah adalah nikmat Allah Ta'ala yang terbesar. Ya, hidayah adalah nikmat Allah Ta'ala yang terbesar. Karena hidayah inilah yang akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tujuannya adalah surga. Dan untuk bisa menggapainya, kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Para hadirin sekalian, nah di antara faedah yang bisa kita ambil juga di sini adalah terkadang sebelum kita menggapai dan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, di balik itu semua ada ujian-ujian berat yang harus kita hadapi. Tidak sekali ataupun dua kali, bahkan mungkin bertubi-tubi. Disitulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pendamping-pendamping beliau selama ini melindungi dan memberikan motivasi. Khadijah radhiyallahu anha meninggal di tahun ini. Kemudian pamannya juga meninggal di tahun yang sama. Itu adalah peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan berbagai macam gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy. Hingga pada akhirnya setelah kisah ini, beliau meninggalkan kota Makkah dan berdakwah ke kota Taif. Karena mungkin merasa bahwa ahlu Makkah tidak lagi mampu dan tidak lagi mau menerima dakwah beliau. Kepedihan demi kepedihan. Tapi begitulah sunnatullah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan semakin sesulit sesuatu, itu sebagai tanda semakin dekat ia kepada kemudahan. Ya. Maka yang saat ini sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, jangan berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Insya Allah Ta'ala di balik ini semua ada kemudahan yang nantinya akan ia dapatkan. Ya. Apapun itu. Baik. Kemudian para hadirin sekalian, demikianlah cerita tentang wafatnya paman Nabi yaitu Abu Thalib dan matinya atau wafatnya ia dalam keadaan musyrik. Sehingga ini adalah peristiwa yang sangat memilukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kematian Abu Thalib dan begitulah kematian Khadijah radhiyallahu anha, merasa gangguan-gangguan yang yang dirasakan oleh Quraisy. Maksudnya gini, setelah meninggal Abu Thalib dan juga meninggal Khadijah radhiyallahu anha, orang-orang Quraisy merasa bahwa penghalang mereka sudah semakin berkurang. Penghalang mereka di dalam mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berkurang. Maka didapatilah semakin dahsyatnya gangguan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu pencegah gangguan yang mereka berikan sudah hilang, Abu Thalib. Dan disinilah derita Nabi Muhammad SAW semakin besar. Sudah menderita kehilangan orang yang disayang dan sangat beliau sayangi, Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan istri beliau yang pertama kali beriman. Kemudian yang kedua, pamannya yang sudah dipandang dan dianggap sebagai ayahnya pun meninggal dunia, bahkan meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, ditambah lagi dengan bertambahnya keberanian orang-orang kafir Quraisy di dalam mengganggu, ya, dan menyakiti beliau, bahkan semakin terang-terangan. Ya, dengan wafatnya Abu Thalib, mereka semakin terbuka ini jalan untuk mengganggu, semakin besar ini peluang untuk menyakiti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif, dengan harapan bahwa mungkin di Taif ada orang-orang yang mau beriman, orang-orang mau menerima dakwah beliau. Maka beliau pun melakukan perjalanan, ya, ke Taif dengan jarak sekitar 80 km dari kota Mekah. Kalau sekarang menggunakan bus itu 2 jam sampai, berarti PP 4 jam. Ya. Namun kalau dulu tidak ada transportasi seperti sekarang, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Dan Nabi SAW berjalan, ya, bersama Zaid bin Harithah
yang merupakan maula beliau, yang dulunya budak dan dimerdekakan oleh beliau. Beliau bertujuan untuk berdakwah dan mencari suaka atau perlindungan orang-orang Taif dari gangguan kaumnya. Siapa tahu dengan mendakwahi mereka dan mereka mau masuk ke dalam agama Islam, akhirnya Nabi mendapat perlindungan, mendapat kekuatan tambahan. Di Mekah tidak dapat, justru menjadi musuh. Maka mungkin dengan penduduk Taif diterima dan mereka menjadi pembela. Itulah diharapkan Nabi Muhammad SAW. Ada harapan. Dan ini mungkin juga bisa dikatakan sebagai bentuk tasliyah, ya, menghibur suasana hati Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih. Baik, sesampainya beliau SAW di kota Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Ya, mereka adalah putra-putra Amr ibn Umair al-Thaqafi yang bernama Abu Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Mereka ini adalah tokoh pembesar orang-orang Taif. Kenapa Nabi datang ke sana? Maka mudah-mudahan dengan masuk Islamnya mereka, maka akan sangat mudah memberikan pengaruh kepada yang berada di bawah. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang ia rencanakan. Ya. Itulah yang ia rencanakan. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Berkatalah salah seorang dari mereka, dia akan menyobek-nyobek kain pakaian Ka'bah seandainya benar Allah mengutusmu. Ada lagi yang mengatakan, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain engkau? Ada lagi yang mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu, karena sekiranya kamu Rasul, tentu kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Tentunya ucapan ini adalah ucapan penolakan dan ucapan merendahkan serta menghina. Jadi Nabi datang kepada mereka, ada yang mengatakan, kalau engkau betul-betul Nabi, ya, maka tentunya pakaian atau kain pakaian Ka'bah itu akan tersobek-sobek sebagai bentuk penghinaan, ya, karena mereka memandang rendah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, nggak ada orang lain apa? Kenapa kok Allah mengutusmu dan mengangkatmu sebagai Nabi? Nggak pantas banget. Gitu. Itu makna dan apa yang diucapkan olehnya. Kemudian ada yang mengatakan, aku nggak mau berbicara denganmu. Sekarang engkau betul-betul Rasul, ya, tentu kamu orang yang sangat berbahaya. Jadi demikianlah ucapan-ucapan yang dikeluarkan dilontarkan sebagai bentuk penolakan atas apa yang diucapkan atau atas seruan Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya yang pada intinya Rasulullah SAW tidak mendapatkan dukungan. Mereka tidak mau beriman, tidak mau menjawab atau memenuhi ajakan Nabi, dan mereka tentunya tidak mau menolong Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, jika kalian bersikap demikian, tolong rahasiakannya. Rahasiakan bahwa saya datang kepadamu, mengajakmu masuk Islam dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW pun pulang, meninggalkan tempat tinggal mereka, dan beliau menginap di Taif selama 10 hari. Nah, selama itu beliau selalu bertemu dengan para pemuka, ya, dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Allah Ta'ala. Setelah itu mereka berkata, keluarlah kamu dari negeri kami. Jadi terus mendapatkan penolakan, tidak mendapatkan sambutan yang hangat, tapi yang terjadi adalah mendapatkan penolakan. Maka mereka saling memprovokasi antara satu dengan lain. Dan salah satu yang mereka provokasi ini adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, ya, dia bodoh, jahil, atau mungkin bahkan gila, ya. Tapi ketika terus dicekoki dengan doktrin-doktrin, akhirnya menimbulkan kebencian dalam hati mereka, dan mereka diprovokasi, ya, untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berderet menghadap Nabi lalu melempari beliau dengan batu hingga
kaki beliau berdarah. Sementara Zaid bin Harithah melindungi beliau dengan tubuhnya sehingga kepalanya berdarah. Nah, itulah ya yang terjadi. Ya, bagaimana sakitnya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Zaid bin Harithah pun demikian. Oleh karenanya Rasulullah SAW kembali pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan. Kemudian beliau singgah untuk berlindung di sebuah kebun milik Utbah ibn Syaibah. Keduanya putra Rabi'ah. Di sanalah beliau beristirahat di bawah rindangnya sebuah pohon. Lalu beliau berdoa dan dengan doa yang sangat terkenal. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau pada saat keluar dari Taif itu dalam keadaan merenung. Ya, mungkin dalam keadaan bungkuk seperti ini. Mungkin kita pernah mengalami hal tersebut. Ketika banyak sekali masalah hidup di kantor, terutama di kantor ya. Bagi mereka-mereka yang mungkin mendapatkan sanksi yang begitu keras, padahal sudah maksimal. Atau ada sebagian yang di PHK. Kasihan sekali. Bingung. Padahal barusan saja pagi tadi sang istri melampor. Perlu biaya A, B, C, D, gas habis, listrik, biaya PDAM, baru perlu bayar. Masuk kantor tiba-tiba di PHK secara sepihak. Ya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang bisa terima. Maka mungkin keadaan itulah menjadikan ia saat keluar dari kantornya merenung, tertunduk dengan pikiran yang mungkin tidak fokus saat itu. Ya. Sehingga tidak merasa apa yang sedang terjadi kepada dirinya yang bersifat fisik. Nah, pernah hal ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak sampai seperti itu ya. Jadi beliau berjalan mungkin sambil merenung hingga tak terasa beliau ternyata sampai di sebuah kebun, ya, sebuah kebun. Yang mana di kebun itulah nantinya beliau akan berjumpa dengan jin. Dan tentunya jin itu adalah bentuk jawaban ya atas keinginan beliau untuk mendapatkan orang-orang yang didakwahi. Maka meskipun manusia tidak menerimanya, maka Allah Ta'ala utus jin untuk mendengarkan dakwah Nabi dan mereka pun beriman setelah itu. Nah, kemudian kita kembali kepada doa yang beliau selalu panjatkan ya. Ketika dalam keadaan seperti ini, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin, anta rabbi ila man takilni ila man taqiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadab alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsawli a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhuluman wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuk au tahullu alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda la haula wala quwata illa billah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, ya Allah, kepadamulah aku mengadu betapa lemahnya kekuatanku, sedikit rakyatku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang maha belas kasih di antara yang pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Engkaulah adalah Tuhanku. Ke manakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Adakah kepada yang jauh yang akan membuatku bersedih, ataukah kepada musuhnya Engkau kuasakan diriku atas urusanku? Ya, jika memang tidak membuat murka kepadaku, maka aku tidak akan pedulikan hal itu. Namun keselamatan dirimu lebih luas bagiku. Ya, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan murkamu kepadaku, hanya padamu tempat mengadu sehingga engkau merasa ridha dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Beliau mengeluh kepada Allah, beliau bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah seharusnya ya, kita punya Allah. Kenapa kok kita begitu entengnya bercerita kepada manusia, mengumbar apa saja yang kita miliki, bahkan sampai sekelas aib sekalipun kita ceritakan? Kenapa?
Apa kita lebih percaya kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita mengira bahwa orang ini lebih cepat tindakannya untuk menolong kita dibandingkan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala bisa saja lebih cepat daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bisa kita ambil di sini. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Nah, ketika putra Rabi'ah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi demikian, mereka mengutus seorang budak yang bernama Addas untuk membawa setangkai anggur. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya untuk makan anggur itu, beliau menyebut nama Allah dan mengucapkan bismillah, kemudian makan. Maka Addas mengatakan, sesungguhnya ucapan seperti ini tidak bisa diucapkan oleh penduduk negeri-negeri sekitar sini. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, dari negeri manakah engkau dan apakah agamamu? Addas menjawab. Jadi Addas ya adalah budak yang diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ia ditanya, dari manakah engkau, apa agamamu? Maka Addas menjawab, aku seorang Nasrani dari kalangan Nawa. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia dari perkampungan laki yang sahih. Yunus bin Matta bertanya, apa yang membuat kamu mengenal Yunus bin Matta? Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Maka ketika itu juga ada merangkul kepala Rasulullah SAW dan menciuminya serta minum kedua tangannya, mencium kedua tangan dan kedua kaki beliau. Nah, besar sekali kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya nih, ketika itu datanglah Addas. Addas ini budak yang diutus, ya, budak yang diutus untuk kepada beliau. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka tahu bahwa yang datangnya dari Nabi. Maka dalam rangka untuk memuliakan, maka diutuslah Addas ini kepada beliau membawakan anggur, gitu ya. Membawakan anggur dan lain sebagainya. Nah, ketika menyaksikan hal tersebut, kedua putra Rabi'ah masing-masing berkata kepada saudaranya, ketahuilah bahwa budakmu itu telah dibuat rusak oleh laki-laki itu. Ya, jadi Addas ini masuk Islam. Akhirnya disangka bahwa ia telah dirusak oleh Rasulullah SAW. Ketika Addas kembali menemui mereka, mereka berkata, celaka engkau, apa yang engkau lakukan? Addas berkata, Tuhanku, tidak ada di muka bumi untuk bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada laki-laki itu, karena dia memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Maka mereka berkata, celakalah kamu wahai Addas, jangan sampai laki-laki itu membuatmu meninggalkan agamamu, karena agamamu itu lebih baik bagi dirimu. Jadi Addas ini ketika datang kepada Nabi membawakan ini dan itu, ada ketertarikan terhadap Islam. Nah, ketika hal itu diketahui oleh kawan-kawannya, maka dia mendapatkan nasihat, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai engkau mengikuti, ya. Maka Rasulullah SAW pun kemudian kembali ke Mekah. Ketika beliau sampai di tempat bernama Qarnus Thalib, nah, ada tempat namanya Qarnus Thalib, kayak sebuah bukit. Di sana malaikat Jibril pun datang, ya, datang kepada beliau, ya, untuk menawarkan kepada Rasulullah menumpahkan al-akhsyabain kepada penduduk Makkah, itu kepada orang-orang yang menentang dakwah Muhammad SAW. Ya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur nabinya, dan agar meringankan nabinya, ya. Nah, kemudian di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan riwayat dari Aisyah bahwa ia pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, pernahkah ada peristiwa yang engkau lalui yang lebih dahsyat daripada peristiwa perang Uhud? Maka beliau menjawab, aku sering mendapatkan perilaku yang tidak baik dari kaummu, sedangkan perlakuan yang paling dahsyat yang pernah aku dapati dari mereka adalah pada hari Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu
Abdi Yalail bin Abdi Kalal, tapi ia tidak mau menerima apa yang aku inginkan. Maka aku pun pergi sambil berjalan kembali dalam keadaan hati yang gelisah dan bersedih sekali. Aku baru sadar ketika aku berada di Qarsa Arid. Ketika itu aku mengangkat kepalaku, maka terlihat ada awan yang memayungi aku. Aku pun terus kembali, ternyata terlihat ada awan yang ternyata muncul dari awan tersebut malaikat Jibril. Kemudian ia memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan perlakuan mereka kepadamu. Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan kepada apapun yang kau inginkan atas kaummu. Kemudian malaikat penjaga gunung itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, hai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan hempitkan mereka dengan 2 gunung Al-Akshabain. Maka Nabi Muhammad menjawab, tetapi aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi rusuk mereka generasi yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, inilah. Jadi Nabi Muhammad pada saat di kota Taif dan arah pulang, ya, beliau sempat singgah, ya, sebentar sampai akhirnya ditemui oleh Addas, seorang budak yang memberikan setangkai anggur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata itu sangat memberikan dampak kepada dirinya, ya, sampai ia masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu, ya, kisah ini ketika sampai di sana, datanglah Rasulullah SAW tiba di kota atau di tempat yang bernama Qarsa Arid. Itu seperti sebuah bukit, ya. Disitulah malaikat Jibril datang dan menyampaikan, ya, tentang atau memberikan tawaran, lebih tepatnya. Sebelum itu memberikan tawaran terlebih dahulu. Ini bukan malaikat Jibril, ya. Ini malaikat gunung, Malakul Jibal, diutus oleh Allah untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membalikkan 2 gunung besar ke atas penduduk Mekah karena pembanggaan mereka. Ya, maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, tidak, akin arju an yukhrijallah min aslabihi man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak akan aku lakukan seperti itu, karena aku berharap mungkin dengan keturunan mereka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, ya, kepada mereka sehingga mereka bisa masuk Islam, bisa berdakwah, bisa menebarkan Islam seperti yang ada saat ini. Kita dapati bahwa Taif itu termasuk di antara daerah yang makmur dan ternyata ilmu agama itu hidup di sana. Ada majelis-majelis ilmu, para masyayikh, ya. Nah, ini di antara sebab dengan doanya Nabi Muhammad SAW, ya, di sana, ya. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail, salat malam. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin, ya. Jadi dikisahkan, jadi setelah di Taif, kemudian beliau mengarah pulang, di situ beliau mendapatkan gangguan yang sangat dahsyat. Jadi orang-orang gila itu dikumpulkan, orang-orang bodoh itu dikumpulkan, mereka diminta untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu-batu hingga kaki beliau berdarah, kepala Zaid bin Harithah berdarah. Begitulah perlakuan yang mereka perbuat, ya, yang mereka tuju kepada Nabi Muhammad SAW. Perlakuan yang mereka tuju kepada Nabi Muhammad SAW. Sedihlah Nabi Muhammad SAW. Beliau berjalan merenung sampai di sebuah hadiqah, taman, ya. Taman. Nah, disitulah momen ketika beliau bertemu Addas, seorang pembantu, hingga akhirnya terjadi dialog antara beliau dengan orang tersebut. Nah, setelah itu barulah beliau lanjut dengan lanjut dengan sampainya beliau ke tempat yang namanya Qarrul Manazil. Setelah itu beliau jalan terus ke Qarrul Manazil sampai akhirnya ketemu Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung lah, saya katakan demikian. Dan menawarkan kepada Nabi bagaimana jika sekiranya
dibalikkan dua gunung besar ini sebagai bentuk hukuman atas orang Taif. Ya, Nabi mengatakan tidak. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu pada malam itu, ya, Rasulullah melakukan qiyamul lail. Ya, setelah kejadian ketemu dengan malaikat gunung tadi, di malam itu Rasulullah mencoba untuk qiyamul lail. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin. Mereka mau mendengarkan dengan sama bacaan beliau, sementara Rasulullah tidak mengetahui keadaan mereka sama sekali. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Ya, dia bersama kaumnya bisa melihat, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Jadi saat itu datanglah sekelompok jin untuk belajar agama dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pian bayangkanlah, pian lagi di rumah sendirian lagi baca Quran, bacaan pian bagus, tiba-tiba datang sekelompok jin hendak belajar. Pak, dari belakang, lu hendak belajar, tapi jin. Kira-kira pian posisi pian kayak itu saat itu gimana ya? Pian ajari atau pian lari? Tentunya keadaan ini terjadi dalam rangka untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Bayangkan beliau mendapatkan perlakuan yang demikian buruknya dari kaumnya sendiri, dari penduduk Makkah. Ditambah lagi dengan tadi meninggalnya orang yang beliau sayang. Ke Taif berharap mendapatkan perlakuan yang baik, ternyata perlakuan mereka jauh lebih buruk dibandingkan perlakuan penduduk Makkah. Hinaan demi hinaan terus saja, ya, mereka lakukan. Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun diminta untuk melukai Nabi Muhammad. Dan caranya sebagai disebutkan dalam riwayat, mereka itu berdiri bersoft-soft mereka berdiri. Nabi lewat langsung dilempari dengan batu-batuan, sampai akhirnya berdarahlah kaki beliau. Dan Zaid bin Harithah dengan segenap upaya melindungi Nabi, dan akhirnya pun beliau berdarah. Sampai tadi Nabi SAW berjalan itu dalam keadaan nggak memperhatikan sekitarnya. Berjalan mungkin sambil nunduk gini, jalan tak terasa tiba di tempat ini, tiba di tempat itu. Yang pertama tadi beliau sampai di hadiqah kebunnya, sampai ketemu dengan Adas, seorang budak yang akhirnya beriman. Sampai beliau ketemu dengan malaikat di gunung dan mendapatkan tawaran mau nggak dibalikkan gunungnya atas mereka sebagai bentuk hukuman. Dan akhirnya juga ketemu dengan jin, bangsa jin. Nah, jin inilah sebagai bentuk penghibur. Datang mereka tanpa dicari-cari, datang dalam rangka untuk belajar, ya, belajar. Maka mereka mendengarkan dengan seksama, ya, apa yang dibaca oleh Nabi. Jadi Nabi saat itu sholat malam, baca dengan keras, dan jin datang mendengarkan dengan seksama tanpa Nabi sadari kehadiran mereka. Dan berbicara tentang jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dibebani dengan syariat sebagaimana manusia. Perbedaan kita dengan mereka tidak terlihat, sementara kita terlihat dengan jelas, ya. Tapi secara tanggung jawab sebagai hamba, mereka juga berkewajiban untuk belajar. Mereka berkewajiban untuk belajar, ya. Utusan datang nanti kembali kepada kaumnya, dan mereka mendakwahkannya juga. Mereka belajar, ya, mereka belajar. Nah, dan di sini berhasil sekali anzalakum jami'an tentang tentang dahsyatnya gangguan demi gangguan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti faedah yang kita dapati tadi, bahwa kadang untuk bisa menghasilkan kemenangan, keberhasilan, maka seseorang harus mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, ya, sampai Islam jaya nantinya. Tapi ternyata di balik itu semua ada cerita-cerita yang sangat sulit, ya, untuk digambarkan dengan ucapan saja. Kita hanya bisa membaca, tapi itu belum bisa mewakili betapa pedihnya apa yang diderita oleh Muhammad SAW. Berat sekali, ya. Namun dengan adanya bangsa jin datang kepada Nabi untuk mendapatkan dakwah dan menerima dakwah, ya, sehingga saat itu semakin banyak yang beriman meskipun dari kalangan jin. Itu cukup menghibur Nabi Muhammad SAW, cukup menghibur beliau, sampai akhirnya beliau mandi ke dari kota Taif menuju kota
Makkah. Nah, ketika perjalanan Rasulullah SAW ia mendekati Mekah, berkatalah Zaid bin Harithah kepadanya, bagaimana engkau memasuki Mekah? Jadi saat itu kan beliau keluar Mekah, dan mungkin pada saat beliau keluar Mekah itu sudah kayak di blacklist gitu lah. Gimana nih Nabi masuk Mekah? Pasti di pos penjagaan sudah dihalangi, diganggu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang engkau alami ini, dan sesungguhnya Dia menolong hamba-hambanya, menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Oleh karena itu Rasulullah meminta kepada Al-Khannas bin Shuraih untuk memberikan suaka atau perlindungan kepada beliau, tetapi Al-Khannas meminta maaf. Lalu beliau meminta kepada Suhail bin Amr, ia pun meminta maaf. Kemudian beliau meminta kepada Mut'im bin Adi, dan ia bersedia memberikan perlindungan tersebut. Jadi dia datang meminta tolong kepada orang-orang tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Banyak yang menolaknya karena khawatir kalau diiyakan nanti bukan hanya dirinya yang akan mendapatkan celaan, gangguan dari orang kafir Quraisy, bahkan keluarganya. Maka banyak yang menolak. Nah, kecuali Mut'im bin Adi, mungkin karena harta yang dimiliki maka dia terjaga. Rasulullah pun mengingat jasa Al-Mut'im ini, ya, Mut'im bin Adi, ya. Sehingga ketika ada permasalahan tentang tawanan perang Badar, beliau mengatakan seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia membicarakan persoalan para tawanan ini kepada aku, niscaya aku akan serahkan urusan tersebut kepada dirinya. Nah, inilah kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Taif. Berat, itu perjalanan dakwah. Atau istilah kita sekarang, safari dakwah. Tapi tidaklah mudah. Harus berjalan kaki dengan waktu yang sangat lama. Sampai di sana pun mendapatkan penolakan. Alhamdulillah, sepanjang ulun kajian, ulun belum pernah merasakan diusir gitu. Dan kalau kita bandingkan apa yang dialami oleh sebagian ustaz kita, diusir, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar diusir, tapi dihina. Akhirnya juga banyak sekali gangguan, saudara. Tapi nilai kesabaran itu yang bisa kita ambil di sini, ya. Nilai kesabaran bisa kita pelajari di sini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu kiranya bisa kita pelajari kurang lebih sekitar 1 jam yang berbicara tentang kisah wafatnya Abu Thalib dan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Taif untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Nah, di sini ada satu pelajaran, ya. Terkadang ketika kita merasa dakwah kita di suatu daerah itu belum terrealisasikan, maka dalam rangka strategi dakwah bisa saja kita tinggalkan dan mencari audiens atau target dakwah yang lainnya. Mungkin perlu fresh terlebih dahulu, ya, maksudnya ditinggalkan rohah terlebih dahulu hingga akhirnya nanti ia kembali. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini salah satu peristiwa penting dalam Islam. Ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah fikih, dan juga ada berkaitan dengan masalah manhaj. Ya, dalam masalah manhaj. Karena di sini ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.